Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Kenapa kita mengatakan ini adalah hidayah? Karena sejatinya ketika seseorang itu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersamaan dengan itu dia sedang meminta ilmu yang bermanfaat. Inilah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dengannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda kata para ulama tafsir adalah al-ilmu, ilmu. Kemudian wadinil haq kata para ulama tafsir adalah al-amal, ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu harus berkaitan erat, harus berkaitan erat. Jadi seperti dua sayap burung, ilmu dan amal. Jadi apa yang kita minta selama ini, ihdinas siratal mustaqim, adalah sejatinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ilmu yaitu hidayah. Sungguh seseorang tidak akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jemaah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kita untuk terus menghadiri majelis ilmu agama. Karena itu adalah hidayah yang patut untuk kita syukuri dan harus kita muliakan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hafizallahu ta'ala, "Afatazunnuna anna Allah yukrimukum?" Apakah kalian mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian? Wa antum lam tukrimu majalisal ilm. Sedangkan kalian tidak memuliakan majelis ilmu agama. Memuliakan majelis ilmu agama sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas dalam
4 sesi kalau nggak salah tentang adab menuntut ilmu agama. Orang yang ketika menuntut ilmu agama ngobrol dengan satu dengan yang lainnya misalnya, atau buka HP-nya tapi dia melihat yang lainnya misalnya, bahkan buka Facebook atau WA atau internet dan seterusnya, bukan untuk mencatat, dan itu termasuk tidak memuliakan ilmu agama. Karenanya betapa banyak orang-orang yang menghadiri majelis ilmu agama namun tidak diberikan taufik untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena Allah tidak memuliakannya. Karena dia tidak memuliakan ilmu agama, tidak memberikan adab-adab ketika dalam bermajelis ilmu agama. Jadi bagaimana para ulama dahulu itu sangat perhatian sekali dengan adab menuntut ilmu agama. Karena para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itulah kita bisa memahami ilmu agama. Jemaah hormati Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang 40 hadis yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Hadis yang ke-16 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu." Bukanlah termasuk bagi kami atau dari kami orang yang bertatayyur. Ini sudah kita jelaskan. Aw takahhana aw tukuhhina lahu. Dan bukan termasuk dari kami juga orang-orang yang takahhana, menjadi dukun, au tukuhina lahu, atau orang-orang yang minta ke dukun, au sahara au suhira lahu, orang yang tukang sihir, ya, tukang sihir, dan orang yang minta untuk menyihir orang lain. Wa man 'aqada 'uqdatan aw qala 'uqida 'uqdatan wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mendatangi dukun maka kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah hadis yang ke-16 yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Karena tentu nanti akan terdapat di sini penjelasan tentang tauhid. Akan ada kesyirikan di hadis atau penjelasan di hadis ini. Karena sihir itu tidak akan mempan, mujarrab, kalau tidak terlebih dahulu minta kepada syaitan atau jin. Nah, ada beberapa pembahasan yang dibahas pada hadis ini. Yang pertama adalah al-kahana, adalah hiyal ikhbaru an ilmil ghaib. Jadi dukun itu adalah penghabaran terhadap perkara ghaib, amma kana masturan 'anil nas, yaitu apa-apa yang tertutup dari manusia, ya, tidak terlihat oleh manusia. Nah, walladzina yukhbiruna 'anil ghaibi anwa'un. Orang-orang yang mengabarkan perkara ghaib itu ada 3 macam. Yang pertama kahin, dukun. Yang kedua arraf. Arraf ini tukang ramal. Yang ketiga munajjim. Munajjim ini juga termasuk tukang ramal, ya, munajjim, tapi nanti medianya beda, ya, media untuk meramal itu berbeda. Nah, berikut penjelasannya. Fal kahinu, dukun itu adalah may yad'i anna lahu ashaba minal jinn yukhbirunahu amma sayakunu fi zamanil mustaqbali. Dukun itu adalah orang-orang yang mengaku bahwasanya dia punya teman dari jin yang mengabarkan kepada dia, pada dukun tersebut,
apa-apa yang terjadi di akan datang. Apa-apa yang akan terjadi di akan datang. Ini namanya dukun. Misalnya dia mengatakan, a'riful ghaiba bifahmin u'tituhu. Saya mengetahui perkara gaib karena saya faham dengan pemahaman yang telah diberikan kepadaku. Nah, diberikan di sini maksudnya diberitahu oleh jin. Ya, jadi dukun itu pasti punya teman jin. Yang namanya dukun pasti itu punya teman jin. Nah, kemudian yang kedua al-arraf, yang tukang ramal tadi. Al-arraf apa itu? Misalnya orang yang mengatakan inni a'riful masruqa wa makana dhallati. Orang yang mengatakan sungguh saya mengetahui di mana tempat barang yang dicuri itu. Nah, ini namanya tukang ramal. Wa makana dhallah, atau tempat barang yang hilang. Ya, ini arraf namanya. Yang ketiga munajjim. May yukhbiru 'anil mustaqbali bi tulu'in najmi wa ghurubihi wa sayrihi. Munajjim itu adalah orang-orang yang mengabarkan kejadian yang akan datang dengan perantara adanya bintang ini yang muncul, atau bintang ini yang hilang, atau bintang ini yang berjalan. Jadi medianya bintang. Ini namanya munajjim, termasuk juga tukang ramal. Beda dengan yang arraf tadi, dia nggak pakai bintang. Nah itu faedah yang pertama. Yang kedua, al-ghaibu. Perkara ghaib itu ada dua macam. Perkara ghaib itu ada dua macam. Jadi yang namanya ghaib itu adalah idza stutira 'anin nas. Jika tertutupi dari pandangan manusia, itu namanya ghaib. Itu secara bahasanya. Jadi ghaib itu ada dua. Yang pertama ghaib mutlak namanya. Ghaibun mutlak. Nah, ghaib mutlak ini adalah la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa huwa ma ghaba an jami'il makhluqin. Yaitu apa-apa yang ghaib dari semua makhluk. Ya, maksudnya tidak bisa dilihat oleh semua makhluk. Itu namanya ghaib mutlak. Hanya Allah yang tahu. Pokoknya hanya Allah yang tahu. Makhluk enggak ada yang tahu. Itu namanya ghaib mutlak. Dan ini la ya'lamuhu illallah, ya. Yang kedua, ghaib muqayyad, terikat, atau ghaib nisbi. Ya, ghaib nisbi. Relatif maksudnya. Nisbi itu relatif atau terikat. Maksudnya adalah manusia ada yang mengetahuinya perkara gaib tersebut, yang gaib muqayyad ini. Misalnya sekarang orang yang di Jakarta nggak tahu di sini ada botol. Nah, misalnya. Nah, saya tahu. Nah, ini namanya gaib muqayyad. Ya. Seperti tadi misalnya yang tukang ramal tadi, ya, dia tahu tempat, misalnya tempat si barang curian itu adalah di si A misalnya, yang ngambil adalah si A. Nah, si A tahu, yang lain nggak tahu. Nah, itu namanya ghaib muqayyad ini. Ya, nisbi, relatif. Yang satu nggak tahu, yang satunya tahu. Nah, setelah kita memahami ini nanti jemaah, ini sangat penting sekali difahami pembagian ini. Ya, karena dengan kita faham pembagian ini nanti kita akan bisa menghukumi tukang ramal itu, kapan dia kufur akbar, kafir besar, kapan dia terjerumus dalam kafir kecil. Ya. Nah. Faedah yang ketiga, hukum mendatangi dukun.
Hukum mendatangi dukun. Hukum mendatangi dukun jamaah ada 4 gambaran, ya, serta hukumnya. Yang pertama, ayyatiyahum wa yusaddiqahum fi annahum ya'lamuna al-ghaib al-mutlaq alladhi la ya'lamuhu illa Allah wahdah. Mendatangi para dukun dan membenarkannya. Membenarkan penghabaran perkara gaib yang mutlak. Ya, perkara gaib yang mutlak yang hanya Allah yang tahu. Ya. Fahadha kafirun kufrun akbar. Ya. Seperti misalnya ini juga termasuk mendatangi tukang ramal kapan terjadinya kiamat. Nah ini. Itu kan gaib mutlak itu. Ya gaib hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, Jumat yang kapan misalnya. Jadi nggak bisa kita mengatakan 2022 tanggal 22 misalnya, enggak. Seperti dahulu kan pernah terjadi 12 bulan 12 tanggal 12 jam 12 kayak gitu. Nah itu kufrun akbar. Kalau kita percaya itu bahaya. Ya, terjerumus dalam kekafiran yang besar, keluar dari Islam. Yang kedua, ityanul kuhani wa tasdiquhum fi ghaibin muqayyidin aw nisbiyyin ma'a i'tiqadi anna khabarahum hadha min jihati syayatin fa hadha kufrun asghar. Mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkannya. Membenarkan perkara gaib yang muqayyad tapi seperti tadi tempat barang curian. Nah, kita benarkan. Kita datangi dan bertanya di mana tempat barang curian saya, barang yang dicuri, ya. Barang saya yang dicuri misalnya. Kemudian dia tahu itu lewat perantara syaitan dan kita benarkan perkara tersebut dan ini kufur kecil. Ya, kufur kecil dan inilah yang tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Ya, adapun tadi itu sudah nggak terima lagi sholatnya karena kufur akbar, udah keluar dari Islam. Nah, ini kufur kecil belum keluar dari Islam. Ya, tapi jalan untuk keluar dari Islam. Dan ini walam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Inilah orang-orang yang sholatnya nggak akan diterima. Ya. Nah, para ulama bukan sholatnya aja yang nggak diterima. Ya, jadi sholat mana yang lebih besar? Sholat dengan puasa, sholat. Kan sholat duluan, rukun Islam yang kedua. Sedangkan zakat, kemudian puasa, haji, itu juga nggak diterima. Terlebih itu lagi nggak diterima. Yang besar saja seperti sholat nggak diterima, apalagi di bawah-bawahnya, kata para ulama. Jadi 40 hari tidak akan diterima sholatnya. Dan banyak juga para hadis-hadis yang menjelaskan tentang siapa saja yang sholatnya nggak diterima. Seingat saya adalah diantaranya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak akan diterima amalannya sarfa wala adala. Sarfa itu maksudnya amalan sunnahnya. Adalah itu maksudnya amalan wajibnya. Nggak akan diterima orang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian juga istri yang tidak mematuhi perintah kebaikan berupa kebaikan dari suaminya. Ya, istri itu juga sholatnya nggak diterima sampai suami ridho atau sampai dia taat kepada suaminya. Nah, dan masih banyak lagi itu yang saya ingat. Kemudian gambaran yang ketiga, ityanul kuhani biduni tasdiqil lahum fahada muharramun. Mendatangi para tukang ramal atau dukun namun tidak mempercayainya. Ya.
dia datang aja main-main gitulah, untuk main-main, tanya dia. Jawabannya nggak di ini. Jawaban si dukun nggak percaya, dia nggak percaya. Seperti sekarang misalnya kan ada tukang ramal sepak bola itu kan berapa ininya gol-golnya. Nah itu bahaya juga kalau kita percaya itu. Dan kalau nggak percaya dan kita tanya misalnya, ya, fahadha muharram. Ini termasuk dosa besar. Ya, hukumnya haram. Yang keempat, ityanul kuhani li ajli ikhtibarihim wa imtihanihim. Mendatangi dukun atau tukang ramal, namun tujuannya adalah untuk mendebatnya, ya, untuk berdialog atau mendakwahinya. Nah ini hukumnya jaiz. Fahada jaizun. Ini boleh. Seperti debat terpendek dulu. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika datang ke tukang ramal, ya, dia bertanya, saya akan, sebelum kamu bertanya kepada saya, katanya, kata Syekh, saya bertanya duluan. Kata Syekh, dukunnya atau tukang ramalnya berkata, apa yang kau tanyakan? Nah, ini sudah bodoh ya kan? Bagaimana kamu bisa meramal sedangkan kamu nggak tahu apa yang akan saya tanyakan? Nah itu terdiam semua. Itu debat terpendek. Ya, jadi terbantah. Nah, dan banyak lagi, ya, banyak lagi debat-debat beliau rahimahullah ta'ala ketika bersama dukun atau tukang ramal. Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala dia berkata, wa ma in kana yas'alul mas'ula liyamtahina halahu wa yakhtabira batina amrihi wa indahu ma yumayyizu bihi sidqahu min kadhibihi fa hadha jaiz. Nah, adapun ketika mendatangi dukun untuk bertanya atau mengetes, ya, tes kemudian mengingkari atau membantah, ya, membantah jawabannya dan seterusnya, fa hadha jaiz, ya. Namun ini harus berilmu. Ya, harus orang-orang yang berilmu. Jadi nggak boleh main-main. Nah sekarang bagaimana hukum nonton sulap? Ya, apakah sulap termasuk sihir? Ya. Nanti kita akan bahas sihir itu. Ya. Jawabannya kita pending dulu. Faedah yang keempat. Jawabannya nanti di sihir, ya, bab tentang sihir. Turuqul kahana. Cara-cara tukang dukun, berdukun, ya, atau meramal. Minhum may yakhuttu fir ramli. Di antara mereka ada yang garis-garis, buat garis di tanah. Au yanzuru fil finjan, atau di antara mereka ada yang melihat bayangan atau seperti video yang dipinjan apa di gelas atau di cangkir, ya, atau di piring, ya. Au fil kaffi wa nahwi dzalik, atau di telapak tangan. Ya, telapak tangan dia lihat kemudian dia ramal. Nah, ini semua cara tukang ramal. Ya. Kemudian faedah yang kelima adalah tentang sihir ini sekarang. Tentang sihir. As-sihru, sihir itu adalah kullu ma latufa ma'khadhuhu wa daqqa fa huwa sihrun. Semua yang lembut itu namanya sihir.
maksudnya secara bahasa, ya. Lembut maksudnya tidak diketahui, ya. Makanya dikatakan sihir, ya, biasanya tukang sihir itu melakukan ritualnya itu di waktu sahur, ya, di sepertiga malam lah gitu. Jadi orang terlelap semua. Nah, dia sedang melakukan ritual sihirnya agar nggak ada orang tahu. Begitu juga dia menanam sihirnya, kan sihir itu ada yang ditanam dan seterusnya. Itu di waktu-waktu sahur itu, di waktu orang-orang sedang tertidur semua. Makanya dikatakan sihir atau dikatakan bahasanya sihrun dari sahur, ya. Adapun secara istilah sihir itu adalah aqdun waruqa wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu aw ya'malu syai'an fi badanil mashhuri aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasharatin lahu. Sihir secara istilah itulah sebuah ikatan, jampi-jampi atau perkataan-perkataan yang dia ucap atau yang dia tulis atau yang dia perbuat, ya. Medianya adalah dengan menggunakan bagian badan dari yang mau disihir. Bisa nanti pecinya kah yang diambil, atau bajunya kah, atau rambutnya, atau kukunya dan seterusnya, ya. Makanya sebagian para ulama rambut wanita itu dianjurkan untuk ditanam gitu loh, ya, agar tidak nanti kalau ada orang membuat jahat sihir tidak dijadikan media. Ya. Nah, itu yang diikat, jadi rambut itu diikat sambil ditiupkan jampi-jampi, ya. Kan kalau kita buka rambut itu sulit, ya. Ikatannya itu, jadi ikat mati lah kita bilang. Nah, itu akan terbuka ikatannya nanti kalau kita baca ruqyah. Ya, kalau kita baca ruqyah. Nah, au qalbihi, atau sihirnya itu mengganggu hati si yang disihir, ya, mengganggu hati si yang disihir. Au aqlihi, atau akalnya, pikirannya, min ghairi mubasharatil lahu, ya, tanpa dipegang oleh si tukang sihir. Jadi jarak jauh maksudnya, ya, jarak jauh. Nah, dan Nabi SAW dahulu jemaah pernah kena sihir juga dari orang Yahudi. Jadi sihir itu adalah dagangannya orang Yahudi. Ya, sihir itu berasal dari mereka. Sihir. Jadi Nabi SAW sihirnya itu sihir takhyili namanya, khayalan. Maksudnya Nabi SAW seperti melakukan sesuatu tapi tidak, ya, tapi dikhayalkan, maksudnya dikhayalkan melakukan sesuatu padahal hakikatnya enggak dilakukan, ya. Nabi dikhayalkan menjima istrinya tapi tidak dilakukan, sejatinya secara hakikat enggak boleh lakukan tapi dikhayalkan saja. Itu sihirnya Nabi. Yes, sihir bentuk Nabi SAW disihir gitu, ya, sihir takhyili. Seperti ini juga tukang sulap, ya. Tukang sulap itu ada yang pakai tipuan, ada yang pakai takhyili ini, ya, seperti tukang sulapnya Fir'aun, ya, tukang sihirnya Fir'aun. Dia mensihir mata manusia pada waktu di saat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasaharu a'yunan nas. Mereka mensihir pandangan-pandangan manusia. Jadi dikhayalkan manusia pada saat itu, ya, tali yang dilempar itu seperti ular. Ya. Dikhayalkan, itu sihir juga. Ya. Makanya sulap itu haram hukumnya. Adapun sulap yang menggunakan kecepatan itu juga enggak boleh. Karena termasuk menipu. Ya, termasuk tipu menipu.
Nah itu juga nggak boleh kita tonton sulap. Ya. Nah di sini ada kelompok yang sesat ya, yang mengingkari hakikat sihir. Maksudnya itu sihir itu nggak ada, kata mereka. Ya, mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya sihir itu nggak ada hakikatnya. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan ada, seperti Nabi SAW pernah disihir. Dan ini juga pasti terbantah dengan kitab dan sunnah dan ijma para ulama. Ya. Di antara bantahannya adalah turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Jadi kapan turun itu? Ketika Nabi SAW disihir. Turunlah 2 ayat itu sebagai obat yang dibaca oleh Nabi SAW, oleh Jibril, ya, oleh Jibril alaihissalam. Jadi yang meruqyah Nabi SAW adalah Jibril. Nah, kemudian juga media sihirnya Nabi SAW itu yang digunakan Nabi SAW disihir ya, itu disimpan di sumur. Ya, makanya sulit orang mengetahui. Ya, sulit sekali. Oleh karena itu di antara cara mengobati sihir itu adalah yang pertama, dan ini yang paling utama, mengetahui tempat ikatan itu. Ya, dan ini sulit. Ya, ini sulit kecuali dengan pengakuan si jin misalnya ketika diruqyah. Ya. Ada juga yang ikatan sihirnya itu, media yang dijadikan untuk menyihir itu, ya, dikubur di kuburan. Ya. Jadi seolah-olah nggak ada yang tahu gitu loh, nggak ada yang berpikiran ke situ. Ya. Nah, itu siapa yang menolong dia? Jin. Ya, suruhannya. Ya. Jin. Nah, di sini as-sihru la yakunu illa bima'unati syayatin. Sihir itu tidaklah akan mujarrab kecuali dengan bantuan syaitan. Ya, makanya tukang sihir itu kafir. Ya. Tukang sihir itu kafir. Namun apakah tukang sihir itu dibunuh? Ya, hukumannya. Nah, ada 2 di sini perincian para ulama. Yang pertama, kalau dengan sihirnya itu dia membunuh, maka dibunuh. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dengan sihirnya itu tidak mengakibatkan membunuh, ya, matinya orang yang disihir misalnya, atau hanya sakit saja, ya, maka ini tidak dibunuh hukumannya. Nah, dan para ulama mengatakan tukang sihir itu, ya, kafir dan tanpa disuruh bertaubat. Kalau di Saudi kan tukang sihirnya langsung penggal kepalanya, ya kan. Nah, emang seperti itulah. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haddus sahir durbun bisayf. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah penggal kepala. Ya, hukuman bagi tukang sihir. Nah, kalau di sini kan ditayangkan di televisi, ya. Dipelajari, ada bukunya kan, buku mujarrabat itu. Nah, itulah. Itu buku-buku sihir, ya. Nah, kemudian cara yang kedua untuk mengobati sihir, ya, tadi dengan diruqyah. Dengan diruqyah. Nah, nusrah, ada nusrah, ya. Nusrah itu ada 2. Ada 2. Yang pertama, menghilangkan sihir dengan sihir. Ini juga namanya nusrah. Nah, ini hukumnya haram. Yang kedua, menghilangkan sihir dengan ruqyah. Ya, dengan jampi-jampi Al-Quran dan Sunnah. Ya, ruqyah maksudnya. Nah, ini namanya nusrah juga. Dan ini boleh. Ya, hukumnya boleh. Nah,
Nah, sekarang kita akan jelaskan pengobatan atau cara agar tidak mempan sihir gitu, agar tidak terkena sihir. Yang pertama adalah tauhidullah ta'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang banyak terkena sihir adalah orang-orang yang banyak maksiatnya. Ya. Dan kok Nabi juga terkena? Apakah banyak maksiat? Enggak. Ya. Terus apa hikmahnya Nabi SAW kena sihir? Hikmahnya banyak. Ya. Yang pertama, agar kita tahu obat dari sihir itu. Ya, ruqyah yang dibaca oleh Jibril alaihissalam. Dan itu juga hikmah turunnya 2 surah itu, Al-Mu'awwidhatan. Ya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, taqwiyatul iman fi qalbil mar'i. Memperkuat keimanan. Ya. Ini sama saja seperti di atas tadi. Memperkuat tauhid, memperkuat keimanan. Karena ingat, ya, yang membisikkan hati kita agar kita merasa takut, merasa khawatir yang berlebihan, takut berlebihan, itu semua adalah syaitan, suruhan dukun. Ya, suruhan si dukun. Juga di antara misalnya adalah seperti orang yang takut mati berlebihan. Ya. Takut mati tapi dia nggak mendekatkan diri, makin menjauh. Ini namanya takut mati yang berdosa. Ya. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya bagaimana hukum atau cara menghilangkan was-was takut mati. Ya. Seperti misalnya ada bisikan, kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Ada bisikan gitu. Dan ini penyakit zaman sekarang. Ya. Banyak saya ditelepon oleh orang itu disuruh ruqyah seperti itu. Meruqyah orang yang sedang takut mati. Ya. Nah, itu penyakit. Nah, bagaimana cara pengobatannya itu? Memperbanyak ibadah. Ya, memperkuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu." Setan itu enggak kuasa, lemah, ya, mengganggu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ketiga, al-mudawamatu 'ala dzikrillah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berzikir. Di antara zikir pagi dan petang itu jemaah. Ya. Pagi dan petang jangan sampai lupa kita membaca zikir pagi dan petang itu. Dan kalau kita hafal itu paling 10 menit selesai jemaah. Atau sambil jalan kita, ya, sambil jalan pulang ke rumah kita zikir pagi petang. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir. Kapan seorang itu dianggap banyak berzikir? Yang pertama, ketika dia mengamalkan zikir tidur, ya, zikir sebelum tidur dan bangun tidur, kemudian zikir pagi petang, ya, maka dia telah dikatakan banyak berzikir. Ya, itu sebagian para ulama mengatakan demikian. Karena di zikir pagi petang itu kalau kita baca terjemahannya jemaah, masya Allah, ya. Kalau kita baca faedah-faedahnya juga, itu yang menyebabkan kita nggak akan meninggalkannya. Ya. Jadi merasa nggak enak lah kalau kita tinggalkan zikir pagi dan petang itu. Nah. Kemudian selanjutnya al-muhafazatu ala qiraati ayatil kursi yaumiyan. Selalu menjaga bacaan ayat kursi, ya, membaca ayat kursi setiap hari. Jadi kita baca setiap hari, bahkan 5 kali paling tidak, ya. Bahkan di zikir pagi petang itu ada ayat kursinya juga. Kemudian juga di setelah sholat ada juga zikir bacaan ayat kursi. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah
Al-Baqarah, dari Amanar Rasulu bima, dan seterusnya. Nah, siapa yang baca itu di malam hari, ya, di malam, pokoknya di malam, entah itu dari, kan malam itu mulainya terbit matahari, terbenamnya matahari. Ya, kalau kita baca setelah terbenamnya matahari, sudah termasuk malam juga. Jadi nggak harus kita baca di jam segini enggak. Yang penting malam hari. Ya, siapa yang baca ini di malam hari maka kafata. Ya, dua ayat ini sudah mencukupinya. Maksudnya terjaga dari gangguan syaitan. Ya. Kemudian qiraatul muawwidzat, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ininya ada di zikir pagi dan petang. Ya. Oleh karena itu jemaah, sebelum kita melangkah untuk meruqyah seseorang jemaah, ya, jadi suruh dia bertaubat dulu. Ya, perintahkan dia untuk bertaubat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan semua jimat-jimatnya, foto-foto yang ada di rumah, apa saja keyakinan-keyakinan keris atau apa, ya, hilangkan itu dulu. Ya. Baru nanti akan bermanfaat Al-Qur'an itu. Kan syifaul Al-Quran itu kan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian suruh dia zikir pagi dan petang. Ya, rutinkan itu dulu. Nanti bisa jadi itu keluar sendiri jinnya kan. Makanya semua orang, kita semua itu bisa meruqyah jemaah. Ya, semua kita itu bisa meruqyah. Jadi nggak perlu kita ikut-ikut pelatihan ruqyah, bahkan bayar ya kan. Ya, pelatihan ruqyah sampai mengadakan pelatihan ruqyah nggak perlu gitu. Ya, nggak ada ulama kita yang mengkhususkan hari untuk pelatihan ruqyah, cara ruqyah ini. Ya, bahkan sekarang ada nama jin-jin ya kan, ada jin nasab, jin ini, jin itu. Ya, jadi nggak perlu. Semua kita itu bisa ruqyah. Bahkan doa-doa yang kita hafal atau doa-doa harian itu ruqyah, ya, tanpa kita sadari. Nah, dan banyak juga orang-orang yang meruqyah itu bacaan Qur'annya nggak jelas ya kan, panjang pendeknya nggak dia perhatikan. Ya, nanti bisa jadi panjang pendeknya itu kalau kita nggak perhatikan ada juga yang merubah makna ya kan, merubah makna. Seperti misalnya Maliki Yaumiddin, nah, itu kan bahaya, bisa merubah makna. Ya. Namun kok bisa keluar ininya, jinnya? Kan bacaannya jelek. Bahkan jinnya itu sendiri nanti yang mengatakan demikian, oh, bacaanmu jelek katanya. Iya, ada yang kayak gitu jinnya. Ya. Kok bisa keluar? Bahkan anak-anak disuruh ruqyah ya kan, disuruh ruqyah ibunya, itu ada videonya. Bacaannya nggak bisa baca, ya, hanya bisa baca Al-Fatihah dan itu pun tajwidnya rusak. Tapi kok bisa menangis jinnya? Ya, bisa saja itu istidraj, ya, ya. Dengan itu nanti dia megah-megahan dengan apa yang hasilnya itu, ya. Nanti masuk lagi gitu. Kan jin itu dusta, ya, setan itu pendusta. Saya mau keluar nanti masuk lagi. Ya. Bahkan sekarang mahal ikut pelatihan ruqyah itu ya. Makanya nggak perlu. Penting kita baguskan bacaan Quran kita, ya. Dan cukup apa yang kita sudah hafal itulah ruqyah. Al-Fatihah kita banyak-banyak baca, ayat kursi baca banyak, kemudian trikul itu, ya, baca banyak-banyak, udah itu aja. Nah, coba baca Al-Jawabul Kafi, kitab dakwah itu. Ya, kitabnya Imam Ibnu Qayyim bab tentang ruqyah. Ya. Nah, di situ banyak keajaiban yang didapatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ya, tentang keajaiban surah Al-Fatihah mujarrab. Ya. Namun butuh keyakinan, jemaah. Butuh keyakinan. Orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah itu juga harus yakin.
yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekarang kan banyak orang-orang yang diruqyah itu tawakalnya ke tukang ruqyah. Ya, nah itu yang kita khawatirkan. Tawakalnya ke tukang ruqyah. Makanya para ustadz-ustadz senior itu sangat kalau mereka diminta ngeruqyah itu lama sekali baru mau gitu. Ya. Makanya nggak ada para asatidz yang senior ya jadi tukang ruqyah. Ya, nggak ada. Dan itu nggak boleh dijadikan profesi ya. Ruqyah itu nggak boleh. Nah, ya. Kemudian jangan lupa jemaah, sering-seringlah baca surah Al-Baqarah di rumah kita. Ya, surah Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, "Inna akhdaha barakah." Membaca surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Wa inna wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya termasuk kerugian. Ya, rugi. Kemudian la yastati'uha al-batalah. La tastati'uha al-batalah. Ya, tukang sihir enggak akan mampu menembus surah Al-Baqarah itu. Ya, surah Al-Baqarah. Nah, inilah apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah ya. Karena si tukang sihirnya itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih dahulu baru akan mujarrab sihirnya itu ya. Banyak tukang sihir yang jinnya itu memerintahkan untuk membuang Al-Qur'an di kloset ya agar mujarrab sihirnya. Nah, kemudian menulis surah Al-Fatihah kebalik atau menulis surah-surah yang lainnya dengan darah haid ya, dengan darah haid. Nah, banyak sekali. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.